Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa a'udzu billahi rabbil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah berjuang subuh hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama mari kita senantiasa mendengar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya kepada kita, nikmat sempat dan nikmat sehat. Semoga nikmat sempat dan sehat ini kita sudah baik untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang kita semua nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baik, warahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kajian Ahad pagi ini saya sampaikan tentang kurban dan ibadah haji yang lagi ramai di media sosial, kemudian di grup-grup WhatsApp adalah tahun ini Idul Adha akan 2 kali sholatnya, maksudnya betul untuk pisan ya. Tanggal 10 Dzulhijjah, tapi kesepakatan sholatnya 2 kali, nyembelihnya pada hari yang sama, yaitu ada yang hari Rabu tanggal 28 dan Kamis 29. Maka ada pertanyaan, terus soal Arafah tarwiyahnya ikut siapa? Ya ikutnya Gusti Allah mawon sing sae. Gak usah bingung. Jadi ketika kita sholat Id tanggal 29 hari Kamis, maka tarwiyah Arafahnya adalah Selasa, Rabu. Betul tanggung supaya kita mendapatkan fadilah bulan Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah, maka posone mulai Senin, ya, sing kuat, sing remen. Karena kadang ibadah puasa itu tidak semuanya orang suka dan sanggup gitu ya. Pak, aku nek poso ki awan kuat. Karena itu puasa, ibadah puasa itu adalah tantangannya bukan daripada yang lainnya. Kemudian apa fadilah dari puasa Arafah? Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa an Abi Qatadah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, rawahu Muslim. Abu Qatadah radhiyallahu berkata, Rasulullah bertanya tentang puasa pada hari Arafah. Beliau menjawab, ia dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Nah, mantap ya. Ini dengan puasa Arafah bincang ya pada tanggal berapa? 9 ya, Arafah. Maka dosa panjenengan insyaallah ketika puasa dengan nilai ta'ala, insyaallah dosa panjenengan yang telah lalu dan yang akan datang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentang puasa Arafah. Ada ibadah yang menyertai pada saat bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah di samping puasa, yang kedua adalah ibadah haji.
Saya ingin menyampaikan satu hikmah dalam sebuah kitab An-Nawadir karya Syekh Syiabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi. Satu hari seorang ulama zuhud yang kita sudah kenal, yaitu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama yang sangat zuhud. Ketika beliau akan berangkat ibadah haji, itu di tengah perjalanan ketika sampai di Kufah, dia melihat ada seorang wanita yang makan bangkai ayam, ya, dan itu dilakukan tidak hanya tapi juga sekeluarganya, seluruh keluarganya makan bangkai itik, bangkai ayam. Kemudian ditegur oleh Abdullah bin Mubarak, sekolahnya kamu kok makan daging bangkai, itu haram hukumnya menurut syariat Islam. Sampai berkali tegur ternyata tidak dihiraukan oleh wanita tadi. Dia berkali-kali makan bangkai itu, bahkan seluruh keluarganya. Nah, ketika telisik ternyata wanita ini belum makan selama 3 hari. Ya. Nah, dalam peristiwa itu akhirnya Abdullah bin Mubarak menangis dalam hatinya, bahkan Nabi juga menangis gitu ya. Dan akhirnya Abdullah bin Mubarak berniat, punya keinginan untuk menyedekahkan keledainya, kemudian barang bawaannya itu kepada keluarga miskin yang tadi makan bangkai. Berarti apa yang terjadi? Karena beliau menyedekahkan seluruh bekal yang dia pakai perjalanan ibadah haji, otomatis dia gagal menunaikan ibadah haji. Nah, dari kita itu berdoa Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhirnya musim haji itu lewat. Ya, musim haji lewat, ya berarti otomatis Abdullah bin Mubarak gagal menunaikan ibadah haji. Dalam satu dua yang lain, beliau akhirnya karena musim haji sudah selesai, dia pulang kampungnya. Ya, pulang kampung, dan sampai di kampungnya orang kampung itu ya bahasanya mengelulukan itu ya. Seluruh orang kampung mengelulukan dia bahwa dia sudah pulang ibadah haji dengan memberikan selamat. Tapi Abdullah bin Mubarak memberikan penjelasan, saya ini nggak jadi berangkat ibadah haji. Ya, sekali lagi, wahai warga kampung, saya ini nggak jadi berangkat ibadah haji karena seluruh bekal saya sudah sedekahkan pada si Fulan tadi. Sampai akhirnya testimoni yang terjadi pada sahabatnya yang mengatakan, kamu itu di Mekah saya layani, butuh apa saya layani, kamu butuh apa saya layani. Dan sampai Abdul Mubarak itu bengong, loh, saya nggak merasa berangkat ibadah haji, tapi ada sahabat-sahabat saya di sana melayani saya. Akhirnya dari pertanyaan Abdullah bin Mubarak tadi terjawablah pada malam harinya. Beliau mendapatkan jawaban melalui mimpi. Dalam tidur, Abdullah bin Mubarak mendengar satu impian itu, Abdullah bin Mubarak, Allah SWT menerima amal sedekahmu dan mengutus malaikat menyerupai sosokmu, menggantikanmu menunaikan ibadah haji. Subhanallah. Jadi kepada Allah SWT, ternyata Abdullah bin Mubarak itu meski beliau nggak jadi berangkat haji karena bekalnya semua disedekahkan pada wanita tadi dan keluarganya, Allah gantikan dia dengan diganti oleh malaikat untuk menunaikan ibadah haji. Malaikat itu menyerupai wujud dari Abdullah bin Mubarak menunaikan ibadah haji di Baitullah, sehingga ada teman-temannya yang melayani dia.
Itulah jawaban dari kegalauan dia, ya, dari kegelisahan beliau, sehingga dalam satu kaidah al-muta'addi afdhalu minal qasir, ya, artinya bahwa ibadah sosial itu lebih utama ketimbang ibadah individual. Jamaah di Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mubarak tidak kemudian mengabaikan ibadah haji, bukan. Tapi beliau lebih mementingkan, mendahulukan sesuatu yang supaya tidak terdapat dari orang lain, ya. Sehingga lebih mengambil mana yang lebih berdahulukan, yang lebih diutamakan. Nah, ini. Sehingga menurut Allah Subhanahu wa taala, dari pelajaran penting di atas, maka dalam kalimat kaidah fikih atau fikih awlawi, urgensi suatu ibadah bervariasi. Ada yang lebih utama, ada yang paling utama. Maka yang dilakukan Abdul Mubarak adalah melakukan sesuatu yang paling utama dalam ibadahnya. Sehingga ketika seseorang misalnya berangkat ibadah haji, tapi ada tetangganya yang kelaparan, gimana kira? Lebih baik ketika kita melihat tetangga kita yang kelaparan, ya, harta kita sedekahkan. Karena ibadah haji itu masih bisa pada periode yang lain, tahun yang akan datang. Orang yang kelaparan ketika itu ketika kita tolong, dia bisa meninggal dunia. Maka disampaikan ibadah sosial lebih mulia daripada ibadah individual. Sholat untuk siapa itu? Untuk diri kita sendiri. Puasa untuk siapa? Diri kita. Haji untuk siapa? Untuk diri kita. Ya, ini. Tapi ketika hubungannya dengan bersedekah, zakat wajib, ya, sedekah wajib, sedekah sunnah, itu adalah untuk menyelamatkan, ya, peduli kepada orang lain. Maka ibadah sosial lebih mulia daripada ibadah individual. Karena itu lebih menyelamatkan harkat hidup orang banyak. Kalau puasa, sholat kan untuk diri kita pribadi masing-masing. Nah, itulah dari cerita Abdul Mubarak yang kita sambil hikmahnya, sehingga dalam satu ayat Al-Quran, ketika kita memberikan satu kebaikan, maka Allah akan berikanlah yang terbaik. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kalian mendermakan sebagian hartamu yang kamu cintai. Ya, mendermakan harta yang kamu cintai. Ini berbeda Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan atau fadilah tentang ibadah haji. Kemudian bagaimana dengan ibadah korban? Ada beberapa hadis dan makalah yang perlu kita ambil hikmahnya tentang motivasi kita untuk berkorban. Yang pertama, bahwa ibadah korban itu ibadah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Abu Umar Muslim bin Umar Al-Haddad Al-Madani, hadatsana Abdullah bin Nafi As-Salbi Muhammad an Abi Musanna an Hisham. Dia telah menceritakan kepada kami Abu Umar Muslim bin Umar Al-Haddad Al-Madani telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi As-Salbi bin Muhammad dari Abdul Musanna dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal anak Adam pada hari Nahr, hari Nahr itu hari yang panas, yaitu pada Idul Adha, yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala selain daripada mengalirkan darah atau menyembelih korban. Korban itu akan datang pada orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat dengan tanduk. Jadi korban yang kita sembelih itu akan datang dengan tanduk
rambut dan kukunya. Darah korban itu lebih dahulu jatuh atau sampai kepada Allah sebelum jatuhnya ke atas tanah. Oleh karena itu berkorbanlah dengan senang hati. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi ini dasar yang mensyariatkan kenapa tanduk dan kubur rampai binatang korban yang kita sembelih itu tidak boleh dijual belikan. Ya, kukunya ya, bahkan kukunya ya, kuku binatang itu akan datang menjadi saksi kita. Maka tidak boleh dijual belikan. Bahkan tadi malam sempat ada pertanyaan, bagaimana dengan jualnya? Misalnya tidak coba ini, ya itu dimanfaatkan. Karena dari ujung rambut, bulunya sampai ujung kaki berarti apa? Nanti kukunya itu akan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi seluruhnya. Sehingga kalau kita sebagai panitia korban yang kita opa ini amanah dari jamaah itu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai dijual belikan atau menjadi saksi nanti kita dari kiamat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua akan menjadi kendaraan di akhirat. Wa dzakar Rafi' wa Ibnu Rif'ah al-timu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Rif'ah turkan hadis al-timu duhayakum fa innaha asla sirati matayakum. Besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tunggangan kalian nanti di Shiratal Mustaqim. Ini sebuah isyarat atau makalah ketika ya naik korban, berarti tadi kan dalam hadis berkorbanlah dengan senang hati, berkorbanlah yang terbaik, ya, dengan nonton sapi, kambing gede, ya, mantap, ya. Itu menjadi tunggangan, ibaratnya begitu. Tidak kemudian lupa berarti soal lupain sapi ini gede, mantap. Kambingnya cilik, karena sekarang kalau pengen kambingnya besar itu nilainya berapa? 5 sampai 6 juta ya. Baru gede, dari kemarin keliling itu 6 juta ya. Gede dulu itu ya. Sehingga kita ketika mampu, mari kita berkorban. Kemudian yang ketiga mendapatkan pahala satu sejarah, satu kebaikan. Akhbarana Abu Hasan Ali bin Ahmad telah mengkabarkan kepada kami, Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Abdan telah mengkabarkan kepada kami, Ahmad bin Uhud telah menceritakan kepada kami, Hisam bin Ali As-Sulafi telah menceritakan kepada kami, Hutbah bin Khalid telah menceritakan kepada kami, Salam bin Miskin dari Al-Aidillah dari Abu Dawud dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah korban-korban ini? Beliau menjawab, sunnah muakkad Bapak ya kamu sekalian, sunnah Bapak kalian, atau sunnah itu perjalanan kebiasaan dari Bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Sahabat bertanya, pahala apa yang kami bisa dapatkan? Rasulullah menjawab, setiap tetes darah satu kebaikan dari binatang korban kalian. Nah ini dasar tentang tadi bulunya, sekarang tetes darah adalah satu kebaikan. Kemudian yang keempat, pahala satu bulu satu kebaikan. Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidh, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Bazzad Al-Baghdad, telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Aslaman. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah korban ini? Beliau menjawab, sunnah atau tuntunan Bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bin Arqam berkata, kami bertanya, pahala apa yang kami dapatkan darinya? Rasulullah menjawab, setiap rambutnya adalah satu kebaikan. Jadi berkata, yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bulunya? Beliau menjawab, setiap rambut atau bulunya adalah satu kebaikan. Ini. Yang terakhir,
dimohonkan ampunan oleh Allah 10 malaikat sampai pada hari kiamat. Jadi Sayyidina Ali Kama Wajah, siapa berangkat dari rumahnya hendak beli hewan kurban, maka setiap langkahnya menulis 10 kebaikan dan dihilangkan 10 keburukannya serta dinaikkan 10 derajatnya. Apabila berbicara dianggap tasbih, dan ketika membayar harga, transaksi bayar itu, harga atau uangnya, setiap dirhamnya memperoleh 700 kebaikan. Dan ketika meletakkan hewan itu di atas tanah untuk disembelih, maka Allah menjadikan setiap tetes darahnya malaikat sejumlah 10 orang malaikat yang lalu beristighfar untuknya sampai pada hari kiamat. Dan waktu daging dibagikan pada setiap potongannya seperti memerdekakan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi itu pahala atau fadilah kita berkorban. Maka semoga Allah SWT berikan kemampuan kita. Kalau tahun ini belum bisa, mari kita niatkan tahun depan supaya kita bisa beribadah korban. Dan mari kita persembahkan korban terbaik, ya. Baik tadi oleh itu baik mantap gagal. Demikian semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang maaf.